Berarti pas zaman-zaman lu masuk kotak itu pas udah beraksi atau Ya, beraksi waktu itu video klip masih Ces. oh video klip masih Ices. Gue datang motoin kotak. Oh, motoin lu sebagai tukang foto? Ya motoin, cuman motoin iseng aja. Oh, motoin iseng, oke. Motoin iseng, jadi fotografer ala-ala lah kayak gitu. Terus ya udah. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja kalian berada nih, yang lagi nonton Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, kalian udah nonton kan episode-episode sebelumnya, obrolan-obrolan gue bersama teman-teman musisi gue maupun teman-teman yang berkecimpung di dunia entertainment. Semoga itu bisa menambah wawasan kalian, memberikan kalian masukan yang positif, dan juga memberikan kalian ada gambaran gitu. Oh, ternyata dunia entertainment itu nggak seburuk yang gue kira. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau kalian mau lihat episode-episode sebelumnya ada di atas sini nih. Kalian boleh cek. Oke, thank you teman-teman yang udah ngikutin. Dan kemudian di episode kali ini spesial banget karena ini gue, kalau kalian lihat nih, ini agak sedikit berbeda. Ini lagi di luar, terus nggak kayak serundeng pada biasanya. Ini gue lagi bertandang ke sebuah kediaman. Ini dulu gue ngefans banget, ya sampai sekarang gue masih ngefans sih, nggak dulu banget. Cuma kalau dulu kan gue cuma lihat di TV. Gue pernah ketemu sekali di acara TV waktu itu, dan gue nggak berani nyapa karena gue udah kelepek-kelepek duluan gitu zaman itu. Nah, kali ini gue bisa ngobrol-ngobrol dan juga gue akan ubek-ubek apa sih yang ada di kehidupan dia sebelumnya. Ini kehidupan masa lalu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Ini dia senior gue. Please welcome. Kita sambut dan ntar gue kasih musik-musik yang meriah. Ntar gue kasih ini intronya, kalau kalian tahu nih pasti kalian masih ini ya. Nah, dia adalah seorang basis dan juga band dari band yang terkenal di Indonesia. So, kita sambut Cua Kotak. Mana Cua? Macu. Hilang ya? Kemarin saya tuh manggilnya tukang kolam. Wah. Tapi tuh yang datang tukang kebun ya. Wow. Kirain tukang ternak nih segini gini. Ya Allah, makasih udah datang. Macu, ini ada tos-tos kotak nggak sih? Gue nggak tahu lagi. Bukan kerabat kotak ya gue. Tos Thank kotak. you, Mat. Nah ini, jadi kita sekarang lagi di episode Cua Kotak. Ya, kita gua ada di Serundeng. Yeah. Seru-seru bareng Laudeng. Keren, udah nonton berarti nih ya. Iya, Cua nih. Pokoknya gue juga bakalan sering-sering ngomong yang sorry. Habis ngecengin, sorry. udah tahu ya. Gue pancingannya gitu. Oh, gitu ya. Jadi udah ngelakuin dulu baru sorry. Keceplosan dulu, sorry. Keren. Jadi ini panggilannya Macu ya. Kenapa sih, sebelumnya gue mau nanya dulu, kenapa dipanggil Macu? Enggak sih, sebenarnya orangnya Cua aja, cuman karena udah punya anak gue manggil Mama Cua, ya lucu aja Macu. Terus teman-teman juga ngomongnya Macu. Gitu. Oh gitu, jadi awalnya itu ya. Iya. Berarti Macu itu lahir ketika lu udah punya anak ya? Iya. Oke, nah jadi teman-teman pas udah lihat kan, wow, jurus minumnya kayak jurus kungfu. Aushai. Oke, Gimana? Teman-teman nih pasti udah tahu dong. Wait, keren. Dia juga dulu adalah model ya di tahunnya ya. Dia aneka no ya. Iya, emang nggak keterima. Model aneka no. Jadi teman-teman yang pasti udah tahu, apalagi yang adalah kerabat kotak pasti udah tahu dong beliau siapa. Dia adalah pemain bass, salah satu pemain bass cewek di Indonesia ya, pemain bass band cewek di Indonesia ya. Wow. Keren, pada ya? Saatnya, pada waktu dulu lagi keren-kerennya. Iya, sekarang juga dong. Oh iya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Macu nih. Keren. Nah, ini gue penasaran nih Macu nih. Dulu kan, maksudnya orang banyak tahu lo udah di Kotak, udah ya maksudnya manggung bersama Kotak lah, udah 11 tahun lah kurang lebih ya. Kalau gabung sama Kotak, iya. Ya, gabung sama Kotak 11 tahunan lah ya. Nah, gue boleh tahu nggak nih, lu pertama kali bertemu dengan musik itu pas kapan sih, umur berapa? Dan kayak gimana sih waktu itu? Kalau musik karena sebelumnya kakak gue main musik duluan. Oh, kakak lu main kan musik. gue bersaudara tuh berempat. Oke. Jadi kakak gue yang cewek tuh sempet ngeband gitu. Karena kalau anak sekolah kalau nggak ngeband tuh nggak keren. Nggak keren, ya benar. kan? Oh, tapi cewek kakak lu juga? Cewek. Wow, dia keren. punya band dulu waktu di Makassar. Di Makassar ya. Cepat mau kok.
Anjir dia mulai duluan. Oh iya, gue juga nahan. Oke, pasti Makassar. Jangan kau pancing-pancing yang ngomong Makassar. Dede. Wah, gila. Jadi siaran lokal ya. Jadi siaran lokal. Serundeng cabang di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Gitu. Terus habis itu ngelihat memang kalau anak band tuh kayak itu keren-keren banget gitu kan. Jadinya ya gitu. Pertama tuh nyoba belajar main gitar SD kelas 6. Oke. Pakai MBS. Oh, MBS. Music bookstore. Music bookstore ya benar. Ya kan? Kemarin kan MBS tuh apa sih katanya? Iya kan? Benar, MBS, sama gue juga. zaman dulu tuh. Terus habis itu ya udah ngulik-ngulik pakai. Kalau CD tuh masih kayaknya orang kaya banget, ya kayak mahal gitu kan. Jadi kita kan kaset ya kan. Diputar pakai itu pulpen. Oh iya, balik set aset iya, nguliknya dulu begitu, coy. Iya, bener. Gitu. Habis itu beralih ke bass karena SMP kelas 1. Karena gitar tuh kayaknya susah banget gitu. Maksudnya ribet gitu, senar 6 terus ngeliat ada temen main bass senar 4 gitu, kayaknya gampang banget cuma dipencet-pencet. Satu doang ya. Iya, murahan banget emang gitu gua. Akhirnya beralih. Gampang gitu, iya. Kayak ya udah sesimpel itu. Sesimpel itu akhirnya main bass tuh di SMP ya. SMP ya. Oke. Terus sama nyokap akhirnya pas ulang tahun ditanya mau apa, minta dibeliin bass. Jadi pas dari Makassar tuh ke Jakarta liburan ya kan. Liburan di Jakarta. Ke studionya Om Bintang. Oh, langsung ke Om Bintang Indrianto. Iya, betul. Terus habis itu beli bass di situ. Itu bass yang pertama kali yang pas kotak awal-awal pakai Ibanez Sonjer ya, itu bass pertama. Oh, itu bass pertama Ibanez. Oh, iya. Gitu. Keren. Jadi tapi nyokap dukung ya untuk lu beli bass ya, ngasih ya. Pokoknya kado pertama dari nyokap bokap tuh bass. Terus ulang tahun yang besoknya bokap beliin efek, waktu itu Zoom. Iya. Udah lah, itu akrab ya, Ibanez, Zoom. Terus amplinya Prince. Gila, jadul banget, pasti teman-teman nggak tahu nih. Sekarang mah teman-teman di yang milenial sekarang udah nggak pakai ampli ya, mereka langsung direct sound card gitu, langsung gitu. Oke, nah jadi dari situ akhirnya lu jadi main bass nih ya. Iya. Nah terus kemudian SMA masih main terus maksudnya ngeband gitu ya. Ngeband terus dari SMP, SMA, kuliah masih. Tapi emang bandnya ganti-ganti. Genrenya pun ganti-ganti juga. Oh, oke. Nah, genre pertama yang lu sukain tuh apa? Dulu nguliknya itu Red Hot sama sama Tip X. Oh, oke ya, zaman itu ya. Terus iya kan, Cake, ya benar-benar. Iya, Flea ya. Iya. Patokannya ya. Terus habis itu Funkop yang gitu-gitu. Funkop ya, yang gitu. Bener-bener yang funky gitu ya bassnya ya. Iya, karena kan bassnya kan jalan terus gitu. Jadi kan buat nyari-nyari gitu. Nyari-nyari ya. Oke, jadi so far berarti lo otodidak ya dari? Otodidak. Lo sempet sekolah musik gak, Kak? Sempet, tapi gitar. Oh, malah gitar? Gitar, kan pertama kali ikut kakak. Oh, yang SD itu berarti udah sempet sekolah musik? Iya, diajakin gitar klasik waktu itu. Cuman susah. Susah banget. Gitar nilon berarti ya? Sebenarnya ya? Gitu. Terus habis itu ya udah otodidak bass. Oke. Jadi itu teman-teman nih dari kecil udah mulai berkenalan dengan. Berarti emang itu yang disuka gitu. Itu yang disuka ya. Passionnya di situ. Berarti pelajaran lain tetap suka ya maksudnya. Waalaikumsalam. Gue tadi maksudnya biar tetap suka gitu loh. Mancing baru gitu. Oh iya. Terlalu jujur anaknya gitu. Nah, terus habis itu lu kan jadi orang sekarang kenal setelah ternyata dia main sama Kotak. Iya, benar. Nah, itu gimana ceritanya, Kak? Lu pertama kali bergabung dengan Kotak Band? Dulu sebelum sama Kotak itu punya banyak band gitu kan. Iya, biasanya main di acara-acara kayak waktu itu apa sih yang acara otomotif di Senayan yang bubuk apa sih yang ya itulah kan suka ada band yang apa namanya di stand-standnya ya, kayak gitu-gitu ya main. Terus habis itu sempet juga acara-acara misalnya di panggung di kampung-kampung gitu sama bandnya banyak banget ya pokoknya. Kita kan anak mure. Diajak main yuk sama ini yuk. Oh ya ayo. Main yuk bawain lagu Krispati. Ayo gitu. Terus habis itu udah ngeband terus di pas kuliah diajakin ngeband sama band cewek semua. Oke, nama bandnya? Nama bandnya saat itu Million ya. Million. Jadi band Tangerang isinya tuh Mita dari Virgin. Terus dulu gitarisnya sempat si Poppy. Terus ada juga Dani sama Wim. Nah, jadi
Untuk ukuran Tangerang nih band cewek udah terkenal udah banget terkenal, gitu. oke. Dulu Tantri pun punya band di Tangerang, punya band cewek-cewek. Itu katanya musuhan. Oh, oke. Gitu. Katanya. Ini ya gitu. sama satu pasar ya. Iya gitu. Ya udah, terus habis itu karena di situ ada Mita gabung sama The Rock kan. Iya. Mita temenan sama Ices lagi sibuk sama The Rocknya, nyari lah pengganti buat dia. Oh oke. Gitu, cuman buat sebagai gantiin sementara lah. Oh oke, ya. Dikenalin udah sama anak Dikenal sama anak kota. Oh berarti sedikit banyak Mita ini ya ada andil di Mita. pertemuan tapi kalian. Kalau diurut-urut cerita, jadi dulu sama band yang dulu pun waktu manggung di Senayan itu sama band yang lain lagi itu sempat dilihat sama manajer Kotak saat itu namanya Mas Eri. Oh oke. Mas Eri waktu itu bawa bandnya siapa lupa deh namanya. Nah, dia lihat ada band manggung, wah basisnya cewek. Sempat minta nomor. Jadi kayak ada dua sumber tapi tujuannya sama satu gitu. Orang, buat Kotak gitu. Buat Kotak ya benar-benar. Ya gitu kalau diurut, oh iya ya, terus posan nelpon lagi gitu. Oh iya akhirnya bergabung lah. Nah pertama tuh lo langsung dikontak langsung jadi basis pengganti dulu kan? Sementara, nah ngobrol dulu sih tepatnya kayak nongkrong dulu yuk, kenalan dulu gitu. Ya. Nah ini agak sedikit berbeda nih. Jadi kalau di Kotak, maksudnya lo diajak ke Kotak. Berarti lo udah ngeband dari SMA. Nah itu kalau dari sisi udah kafe-kafe juga reguleran. Nah, gue mau tahu waktu itu keluarga lo gimana sih Kak? Emang mereka mendukung atau mereka kayak jangan di musik deh, kan zaman kita dulu kan musik belum kayak sekarang nih, nggak se hype sekarang. Iya benar. Jadi dulu gimana? Ya namanya kalau apalagi nyokap ya, apalagi waktu di Surabaya kalau nggak salah kan itu sempat jadi band ada salah satu acara musik di GTV. Sempat jadi band reguler di situ ceritanya. Nah, terus habis itu sering juga manggung-manggung di kampus. Padahal waktu itu masih SMP ya kan, SMP sama SMA kelas 1 tuh. Manggung acara kampus, manggung di mana, pulang malam ya namanya orang tua tetap marah sebenarnya. Ya. Cuman sebatas yang penting gini, sama kayak orang tuanya Wanda, yang penting tidak menjelekkan nama keluarga, yang penting tidak narkoba, yang penting bisa ya udah nggak apa-apa, cuman bisa dipercaya lah. Bisa dipercaya. Wah ini rata-rata orang tua sih yang mensupport kayaknya seperti itu. Iya benar. Nah bagus banget nih, jadi buat teman-teman, apalagi yang mungkin udah punya anak sekarang, udah berkeluarga, nah itu kan bisa menjadi pandangan sebagai orang tua juga ya. Maksudnya emang musik tuh gak sedark yang kalian kira kok. Kita balik ke kitanya. Balik ke kitanya lagi ya, kalau emang kita memilih untuk tetap berada di jalan yang lurus. Betul. Walaupun gak lurus-lurus amat sih memang. ya badung-badung juga. Iya, badung-badung juga. Asal gak ketahuan. Iya. Asal pintar ngeles. Iya. Jadi kan maksudnya gue gak mungkin bohong dong. Iya benar. Dunia kita kan tetap pasti ada nakal dikit anak muda. Cuman kalau menurut gue pun pernah, maksudnya anak muda nakal, tapi ya itu balik lagi gue tidak pernah narkoba, udah gitu. Iya benar. Jadi terus ya kalau yang gitu. Kalau yang nah teman-teman mau tahu nya atau apa boleh komen di bawah sini. Nanti mau tahu, nanti japri gua bayar. Cuman kan tidak mengecewakan orang tua istilahnya, maksudnya tidak yang sampai yang gimana gitu. Terus dan bisa menunjukkan memang apa yang gue lakukan selama ini. Sampai nyokap tuh pernah bilang, maafin mama ya dulu mungkin pernah marah misalnya karena gue pulang malam mau sampai marah banget gitu kan. Tapi ternyata emang ada wujud hasilnya. Ada wujud gitu, gitu. Bisa menjadi cua Kotak yang sekarang. Keren. Itu campur tangan Tuhan sih. Wow, keren. Minum dulu lah. Wow. Dia kayak ngambil sabuk, kayak ngambil keris kayak ngambil keris. Nah, gua agak mundur sedikit nih Kak. Jadi lu kebiasaan Kak lagi. Gua mundur sedikit. Enggak apa-apa deh. Mbak. Enggak apa, gimana, Dek? Wow. Jadi lu aslinya orang mana sih Kak? Saya tuh lahir di Makassar. Oh, logat jadi di rumah ya. Saya tuh lahir di Makassar. Lahir di Makassar. Terus karena bokap saat itu kerjanya pindah-pindah, jadi kayak tiap 3 tahun pindah lagi, pindah sana kayak gitu. Jadi sempat Makassar, terus Surabaya, ya kayak gitu, Jakarta, kayak gitu. Pindah-pindah ya akhirnya. Berarti selama lu mulai experience bermain musik itu dari SD sampai SMP SMA lu pindah-pindah dong? Pindah-pindah. Pindah-pindah. Berarti lu bertemu banyak, makanya lu banyak teman ya? Banyak teman alhamdulillah gitu. Jadi kayak pas Kotak manggung di mana tuh bisa nelpon teman gitu. Ya. Itu tuh memberikan lu banyak experience juga ya dalam bermusik juga ya. Nah, berarti pas udah di Kotak nih
perasaan lu ketika pertama kali manggung sama Kotak. Pertama kali tuh manggung di mana sih? Panggung pertama lu sama Kotak? Kalau nggak salah pertama kali itu di Menes. Menes apa? Menes Banten. Oke. Coba Google deh. Bener nggak? Mana handphone gua? Oke. Ya pokoknya gitu lah, pokoknya Menes. Ya, oke. Ya gitu. Itu sama pas band Melanie Subono, terus acara gede, acara rokok gede banget tuh pertama kali coy kan. Keren. Itu perasaannya gimana tuh? Zaman dulu masih ya namanya umur-umur segitu masih yang rebel-rebelnya yang pakai piercing yang di mulut masih pakai semua tuh ya kan. Iya. Terus yang foto tuh yang masih Gila. Kakak foto sama tantri yang masih polem begitu kan. Bener. Imo-imo gitu Imo, ya bener. Aduh ya Allah. Gitu tuh manggung pertama ya? Manggung pertama. Terus pokoknya antara itu sama iya benar-benar itu manggung. Itu yang pertama ya. Itu perasaan lu gimana pas manggung gitu? Lu langsung panggung gede dong berarti kan, lapangan gitu. Langsung manggung gede. Tapi gimana lu? Ada deg-degan kah, nervous kah, atau lu emang orangnya cuek kan? Mungkin ya nervous pastilah ya. Malah sempat salah dikit lah ya. Iya. Gimana ya? Panggung gede ya jadi malah semakin blingsatan. Iya kan? Energinya gila-gilaan. Bisa. Itu mungkin fotografer bingung kali motonya. Ini kemana? Pas mau begini, set lah dia udah pindah. Itu sampai sekarang sih. Iya masih ya. Aduh. Nah itu jadi buat teman-teman nih masukan juga buat mereka kan kadang ada beberapa orang suka kayak Kak gimana sih manggung pertama? Gue tuh kalau manggung ya, misal latihan udah merasa mantep gitu. Semakin dipikirin semakin lupa. Oke. Saya tuh yang ngasih tau udah santai aja nanti kalau semakin kayak diinget-inget itu malah lupa. Maksudnya lost aja. Ini lepas aja gitu. Iya, gitu. Jadi ini masukan buat teman-teman nih. Kalau misalnya manggung pertama ataupun mungkin biasanya manggungnya di tempat biasa terus dapat panggung gede. Ya biasa aja, maksudnya lepas aja bermainnya, jangan kalau dipikirin. lupa jangan sok-sokan lihat kabel atau sok lihat mulut, jangan. Ya, itu masih banyak yang kayak begitu. Iya, kalau enggak kok pura-pura stem. Ngeles ya. Iya, stem. Kalau enggak ampli. Padahal salah. Itu jurus-jurus ya. Iya benar. Biasa soalnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mulai lihat nonton panggung terus kayak kok gitarisnya mulai ke belakang lihat apa? Mungkin bisa jadi dia salah ya. Gitu. Karena itu salah satu jurus ngeles kita ya. Benar. Kalau vokalis enak, salah tinggal kasih penonton. Oh iya benar. Oke, body salah nunduk aja deh. Iya, kalau gue jujur nih, kalau gue salah, gue kadang langsung dedem. Padahal lupa. Iya. Benar. Jadi nggak mencet notnya, tapi ada bunyinya tetap ada. Oh, ada bunyinya sih, tapi nggak. Tapi ya gitu deh. Gitu ya. Oh, ini pengakuan seorang cua Kotak loh. Jadi kalau kalian tiba-tiba lihat ada part dia dedem, bisa jadi dia salah tuh. Diakalin lah. Diakalin sedemikian rupa ya. Keren. Nah, berarti pas zaman-zaman lu masuk Kotak itu pas udah beraksi atau ya beraksi waktu itu video klip masih Ices. Oh, video klip masih Ices. Gue datang motoin Kotak. Oh, motoin lu sebagai tukang foto? Ya motoin, cuman motoin iseng aja. Motoin iseng, oke. Motoin iseng, jadi fotografer ala-ala lah kayak gitu. Terus ya udah, gue masuk itu bener-bener pas Masih Cinta. Oh oke. Video klip Masih Cinta itu udah official. Gue dibawa ke Warner, dikenalin. Terus habis itu video klip Masih Cinta. Oh. Udah in frame di situ. Oh tapi berarti di album itu yang ngisi bukan lo? Belum. Album Kotak kedua berarti belum ya. Masih Ices ya. Oke. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu sejarahnya, mungkin teman-teman yang tahu Kotak pasti semua tahu lah, gue yakin banget. Tapi mungkin kan nggak banyak yang nggak tahu yang sejarahnya ya, para anak sekarang mungkin nggak tahu. Jadi Kotak itu berawal dari sebuah kompetisi di sebuah TV swasta. Betul. Namanya Dream Band. Kemudian muncullah Kotak Band sebagai juara 1. Kemudian mengeluarkan beberapa karya dengan format lama. Nah, personel pun gonta-ganti ya? Gonta-ganti jadinya kan. Iya, personel gonta-ganti. Oh iya benar, vokalis pertama Pare, iya benar. Kemudian ganti ke Tantri. Nah, habis itu basis pertama pun juga bukan Cua ya. Pertama adalah Ices. Dia adalah basisnya The Rock Indonesia. Nah, kemudian Cua masuk ke generasi kedua Kotaknya, kita bisa cowaan. Kita bisa masuk ke generasi kedua. Nah, itu lu ada ini nggak sih Kak, ada penyesuaian khusus nggak cara bermain atau itu maksudnya sebelumnya kan lu main semua genre nih ya kan? Iya, karena dulu
Dulu soalnya belum terlalu yang kayak sekarang yang apa-apa kita bisa posting. Kita bisa punya YouTube kayak gitu kan. Ya. Dulu tuh ya kalau dipikir-pikir ya sama sih sebenarnya sama anak sekarang ya. Nge-cover juga, terus habis itu manggung di kafe-kafe kayak gitu juga sebenarnya sih sama aja. Ya, cuman nggak ke posting aja kalau zaman dulu ya, benar-benar. Dulu kan paling banter juga Twitter ya awal-awal ya. Iya Twitter. Iya kan? Iya Twitter. Belum ya Twitter ngomong doang kan, foto dikit kan. Kalau sekarang banyakan foto ngomong dikit. Ya kan, bener kan? Kebalik. Nah, kayak gitu. Jadi jadi sebenarnya pengalaman kayak manggung segala udah banyak sebenarnya. Jadi paling adaptasi lebih ke nyesuaiin mainnya kotak ya. Tadinya memang main standar, tiba-tiba harus di drop. Iya. Terus, itu gua tau dari Wanda tuh baru. Iya, memang jadi ternyata mainnya kotak dari dulu begitu. Begitu ya, oke. Kayak gitu. Terus habis itu ya udah sih nyesuaiin itu aja. Nyesuaiin nama itu ya. Gitu, keren. Nah ini Kak, pengalaman nih sekarang kita ngobrol-ngobrol ini. Pengalaman panggung lu yang paling zong menurut lo? Di mana dan itu gimana? Kenapa tuh? Paling zong ya? Iya maksudnya. Entah zong penontonnya, entah zong ya teknisnya, atau entah zong perasaan lu. Masuknya ke situ. Yang terakhir. Ya biasa kan lagi bete-betean sama cowoknya, terus kayak gitu. Nggak tahu kan? Ini aduh, ya udahlah ya. Ya udah masa lalu nggak apa-apa kita ceritain nih, tapi kalau ada yang baper ya juga nggak usah baper lah ya. Ya nggak sih, ini cerita kan tidak menjelekan siapapun kan. Ini kan sebetulnya bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Iya. Jadi gini. Oke, nanti musiknya sedih ya. Nungguin tuh. Iya, gue nungguin lagi, kejebak. Thank you. Manggung terzong itu masih formasi lengkap nih. Masih posan, masih ada posan berarti kan. Tantri, Sela, posan juga masih ini berempat. Manggung di Semarang. Di klub. Mantol ya kan? Iya. Maksudnya lagi gila-gilanya, terus lagi setelah itu pokoknya yang manggung itu yang disediain table yang gitu lah ya. Tahu lah ya. Tahu. Rockstar. Benar. Ya kan? Terus habis itu pas lagi manggung juga tiba-tiba dapat surprise. Ya dapat surprise dari orang yang saat itu kita sayang gitu ya. Saat itu ya. Kita lagi ngomongin saat itu. Terus surprise, jebret-jebret, main bareng nih kan. Gila, gue apal banget ceritanya. Iya, bener ya. Gak apa-apa, itu soalnya pelajaran hidup gue banget. Pelajaran hidup ya benar. Jadi selalu terpatri di memori. Iya. Terus habis itu manggung seneng dong. Gitu kan. Ya gitu. Ya gitu ceritanya berhenti. Seri gitu nanti. Seri. Terus habis itu manggung, ya pokoknya gimana sih rasanya manggung bareng sama orang gitu. Orang yang spesial gitu. Lu manggung sepanggung maksudnya seband atau tiba-tiba disamperin? Tiba-tiba disamperin. Iya kan? Keren. Terus kayak di drakor Korea gitu, ya kan? Keren. Ya pokoknya ya itu lu merasa di spesialkan lah pokoknya gitu. Tiba-tiba zongnya adalah udah like seneng, kita dijatoin ya. Wow. Kayak gitu. Jadi itu manggung paling zong sih sebenarnya. Paling zong yang selalu lo ingat ya jadinya. Iya, jadi sampai sekarang juga anak-anak suka ngecengin ya. Makasih loh anak-anak. Setiap ke kota itu gitu. Kota Semarang ya. Lewat nih, anjing lo. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tahu klub mana di Semarang itu bisa komen di bawah. Atau siapa oknumnya juga bisa. tapi nggak apa-apa sih. Gue mengingat itu buat lucu-lucuan jadi sama anak-anak gitu. Karena kalau kita tidak melewati masa lalu itu kita tidak bisa mendapati masa depan yang baik. Keren, ya kan? ini benar. Ya kan? Ini masa lalu itu kan pelajaran ya. Iya benar kan, gue dapet suami yang baik, gue punya anak dua yang lucu-lucu. Iya kan, itu kan semua dari masa lalu. Benar. Iya kan? Benar. Ini jadi teman-teman kalau punya masa lalu yang mungkin buruk ataupun nggak apa-apa, kayak tidak enak gitu, ya nggak apa-apa, memang harus dilewatin, harus dijalanin ya. Sebagai seorang ibu yang mantau anaknya dari sini. Iya. Anak gue lagi ngapain? Anak gue keluar lompat sini ke kolam. Itu gitu. paling zong. Itu paling zong ya. Iya, nah, yang paling soalnya semua orang ada di situ saksi mata gitu. Ya, menyaksikan itu ya. Nah, itu sih. Gila, gue jujur banget orang. Sorry. Ya. Oke, nanti kita akan undang si oknumnya. Nggak apa, hai bro.
udah. Gue takut keceplosan juga jadinya. Oh, nah itu kalau tadi terzong. Nah ini kalau pengalaman manggung menurut lu ini manggung paling enak nih so far. Manggung paling enak. Paling memorial lah di lo gitu. Wah semua sih sebenarnya. Kalau sama kotak tuh apa ya? Karena memang beda-beda kan gitu kan kita kemana. Bener. Semua sih paling seru. Mungkin yang lebih seru tuh awal-awal kali ya, dimana masih kotak awal-awal tuh kita yang pergi naik bus bukan bus yang bagus yang kayak tapi yang satu alat sama player tuh bareng-bareng. Terus manggung waktu itu juga di lupa sama Utopia. Anjir, jadul juga itu. Iya, kita manggung sama Utopia. Terus entah panitianya yang gimana, mobil cuma satu, mobil Innova. Kebayang nggak 2 band 1 mobil? Hah? Menuju ke panggung. Wah. Nah, itu tuh seru tuh. Iya, benar. Kayak iklan Karimun. yang kecil tapi banyak orang gitu. Iya, benar. Innova gede memang betul. Tapi nggak 2 band juga dong. Kotak dan Utopia semua player ada di situ. Semua player. Iya, wah itu sih. Itu di mana ya lupa gue. Itu di mana ya? Lupa semua ya, gila. Nah, itu pengalaman yang seru ya. Kalau pengalaman panggungnya menurut lu tuh semua seru ya? Semua seru. Ya pokoknya mau pengalaman goib, mau pengalaman yang biasa, ya pokoknya semualah pernah kita lewati. Keren. Nah, itu tuh teman-teman juga bisa belajar dari pengalamannya seorang Cua Kotak. Gimana sih dia manggung tadi yang zong-zongnya, walaupun ya semoga kalian nggak mengalami hal itu juga ya. Iya. Tapi kalaupun kalian mengalami hal yang buruk, ya itu jadiin pelajaran buat depannya. Bener kan ya? Kalau yang zong itu kan kalau senar putus apa mati biasa standar. Keren. Dilamar depan orang kan enggak ya? Sorry. Gue udah bisa kayak lo belum? Iya, udah bisa bener. Asik ya? Diceplosan dulu, gila dia. Tajam ya mulut gue ya? Sama gue juga kan. Dia udah ngulik gue loh, hebat nih. Gila, keren. Oke, jadi gue panas gue. Gue jadi sampai lupa mau nanya apa gara-gara tadi. Aduh, keren. Nah, sama ini kan, Kotak ini kan akrab banget dengan fansnya yang disebut kerabat Kotak. Nah, kalau dari seorang Cua nih, kalau secara Kotak kan pasti mungkin kayaknya emang dari manajemen ada apa. Nah, dari seorang Cua Kotak nih, lu nganggap kerabat Kotak itu kayak gimana sih, Kak? Kerabat Kotak ya seloyal itu sama kita gitu. Kita nganggapnya ya apa ya? Kenapa namanya kerabat? Bukan yang fans ya, kerabat itu kan sesuatu yang seseorang yang dekat dengan kita kan, lebih kayak saudara gitu. Itu sama, jadi kita men-treatnya menganggap mereka apa ya, selalu mensupport kita. Terus kalau misalnya kita pun lagi down kayak waktu itu awal-awal kehilangan Posan, mereka yang support, mereka yang nguatin kita kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi benar-benar kalian menganggap fans itu sebagai loyal banget. Itu ya. Loyal banget. Yang beneran kerabat tuh loyal banget, luar biasa parah. Iya benar-benar. Karena gue pun menyaksikan, walaupun kayaknya gue belum pernah panggung gede lapangan gitu belum pernah. Tapi waktu itu gue sempat main di Intimate Concert Kotak gitu, dan isinya mostly emang kerabat Kotak kan yang diundang, karena emang unlimited seat lah. Limited seat. Unlimited seats gitu. Terus gila, mereka bisa headbang bareng. Wah, itu. Bisa ke kiri ke kanan bareng. Gue kan ada koreografernya apa gimana nih? Kayaknya Kotak punya koreografer deh gue bilang nih. Soalnya gue dari atas kan nontonnya gila, bener-bener seloyal itu mereka gitu ya. Loyal banget, parah. Gitu, dan tetap kontak-kontakan ya, maksudnya secara emang ada yang ada koordinatornya ya. Ada namanya David, dia istilahnya bapaknya kerabat lah. Oh, bapaknya kerabat. Dia yang ngurusin. Bahkan sampai ada yang berantem pun karena masalah posisi, pengen ada yang jadi ketua ini kayak gitu-gitu, kita pun jadi bahas gitu. Ya. Jadi ikut meet pas kita lagi di kota itu ya kita temuin ya. Gitu. Oh gitu ya. Itu tuh berarti kalian setiap manggung ke kota-kota lain gitu tetap ketemu dengan kita ketemu minimal 5 menit. Minimal kok sesibuk apapun kita ketemu gitu. Walaupun cuma gitu. Sebentar. Nah, jadi buat teman-teman apalagi yang mungkin baru naik kan biasa suka ada start syndrome ya kan. Itu banyak sih. Itu kalau bisa jangan sampai ada lah gitu, karena kalian tidak ada kalau tidak ada fans. Benar Ya. Jadi ini bisa dicontoh nih, teman kakak-kakak dari Kotak nih sangat, karena benar-benar gue menyaksikan sendiri begitu loyalnya begitu loyalnya kerabat-kerabat Kotak gitu loh. Jadi berarti kan gue penasaran gitu, kenapa mereka bisa seloyal itu.
Ya kan? Karena kadang kita juga nggak mikirin kok, gua pun kalau jadi mereka nggak gitu-gitu banget gitu. Iya, iya Tapi kan? mereka bisa segitu banget. Segitu gitu. banget kan? Iya, iya, itu benar. gila sih. Gitu. Jadi maksudnya kalian pun ya tanda kutip membalas ininya dengan ya, tetap men-treat mereka ya. Kadang kan ada image ya star syndrome, terus artis sombong gitu kan. Iya, iya. Nah, itu buat teman-teman yang mungkin baru naik atau mungkin nanti sekarang mungkin belum, tapi nanti ketika udah mencapai titik-titik tertentu itu star syndrome itu kita nggak bisa pungkiri kalau semua orang pasti punya masing-masing, tapi kalian bisa meminimalisirnya lah. Iya benar. Karena kalau dipikir-pikir star syndrome tuh ngapain toh apa ya? Kalau kita semua itu memang ngeband itu kan berdasarkan passion kita di saat memang naik kita itu rezeki kita. Iya. Terus kalau misalnya kita lagi turun, misalnya kita star syndrome, wah bisa stres. Iya, ya kan? Kalau udah nggak ada yang nempel tanganin gitu kan. Betul. Kita harus ya kayak Sela sekarang kegiatan banyak berkebun, iya, ya kan, dia benar. lebih seneng tuh, jadi sehat gitu loh jiwa-jiwa kita tuh sehat gitu. Ya, kalau star syndrome yang kebiasaan, gitu. Wow. Keren. Ada yang biasa nempokin gua gitu. Iya, benar-benar. Sekarang dandan juga bisa ditepokin di Instagram. Oh, iya. 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 Keren. Aduh. Nah, kan ini kan lu berarti musisi cewek yang ada di lingkaran cowok-cowok. Iya. Cowok-cowok bahkan lebih ke cowok buas. Ya kan? Karena Iya. musisi-musisi kan ya gua sih enggak ya. Enggak ya. Jadi kan banyak teman-teman. Tapi ya buas dikit ya nggak apa-apa lah. Sorry. Gua nggak buas, gua nggak ketahuan. Oh, main bersih. Gitu. Jadi maksudnya cewek di lingkungan musisi itu kan nggak banyak. Seperti yang waktu itu gue juga sempat ada di episode bersama Wanda Omar juga gue tanyain hal yang sama. Betul. Gimana lu menyikapi diri lu sebagai cewek walaupun kelakuan lu kayak cowok sih. Masa menyikapi diri lu sebagai musisi cewek di tengah-tengah ya cowok-cowok, dan ya kita tahu lah cowok-cowok musisi kayak apa ya. Iya, itu benar, gimana benar. lu bergaulnya? Angcat anet ya. Angcat anet ya. Gimana lu bergaulnya, memposisikan diri lu gitu. Gue nggak dianggap cewek kayaknya deh. Iya, tadi kan gua Asli gue nggak dianggap cewek, gue sama sekarang aja nih. Sekarang udah apa ya? Dulu rambut pendek ya kan. Iya. Ngadepinnya gimana ya? Ya gimana? Gue juga ganjen sih. Jujur banget ya. Jujur Kan banget. masa muda. Tanya deh anak-anak. Iya. Tapi gue juga main bersih coy. Wow, keren. Kayak lu. Wow. Jadi buat kalian-kalian yang pernah Didekatin sama gua lo kebalik. Pernah Kayak macam merasa apa, diterima, kalian belum tentu satu-satunya. Enggak, kalian yang merasa itu sebenarnya gue cuman PHP. Nah, ya benar sih. Ya kan? Ya, itu gimana kan karena kan musisi cewek ya kadang kan si ini lucu juga ya ini. Iya, Gitu. Nah, iya. lu sebagai cewek kan antara lu gimana, ada cewek-cewek yang malu-malu yang iya gitu, atau yang emang bergaul ke semuanya aja gitu. Iya. Jadi kalau gue bertipikal memang yang gampang bergaul. Gampang bergaul, Gue seneng punya teman banyak. Oke. Apalagi zaman saat itu, pokoknya teman ada segalanya. Keren. Iya kan? Zaman dulu. Iya. Kalau sekarang mulai menipis teman. Karena kan sekarang keluarga adalah Iya, segalanya. iya kan? Iya benar. Sekarang tuh mulai jarang berteman malah. Ya gitu, memang banyak, nggak dipungkiri kalau misalnya yang ngedeketin banyak. Bukan cuman anak band, ya pengusaha sukses. Ya semua lah ya pokoknya. Semua lah pokoknya. Jadi ya Semua. Ya kan saat itu kan kita lagi mengeluarkan aura Aura. menarik. Benar. Iya kan? Benar. Ya. Aura-aura yang menarik. Dan sedikit menggoda tapi dengan cara yang alim. Dengan cara yang kayaknya ini cewek ini lucu banget ya. Iya. Padahal lagi narik di sini loh. Wow. Gitu ya. Jadi ini masukannya sebenarnya buat ke cowok-cowok ya. Jadi buat cowok-cowok yang lihat penampakan kayak Cua ini dan lihat kayak dia suka sama gua. Kalian jangan pede banget ya. Itu kan dulu. Jadi percuma, sekarang gak usah dibahas Sekarang ya kan. maksudnya kayak lu ya, kalau ada lagi Gitu penerus ya. lu kan. Oh iya. Ya gitulah. Kayak gitu ya, maksudnya lu tuh emang gampang bergaul. Ya, cuman ya gitu ya, pinter kita, yang penting ya pintar-pintar kita jaga diri aja lah. Jaga diri dan memposisikan diri ya. Iya, pastilah kalau ada yang nawarin ini itu yang negatif pasti ada. Oh, Cuman iya. apalagi dunia kita kan. Dunia kita, ya benar. Cuman kalau kita ya itu balik lagi. Kalau kita punya keyakinan, ya kita bergaul di mana, kita nggak terlalu menyelami gitu. Iya, loh. iya, Ya, benar. gitu.
kita ya cuman melihat aja. Tetap sebenarnya pada akhirnya yang memilih itu diri kita sendiri ya. Iya. Jadi buat orang tua yang nggak melarang anaknya perempuan untuk main musik, kalian bisa contoh. Iya. Gue kalau anak bermain band sih, gue posesif banget sih. Lu temenin, iya, lu tungguin ya. Gua taruh GPS. Keren di keteknya. Gitu ya. Nah, itu maksudnya itu pelajaran-pelajaran penting buat teman-teman di rumah. Apalagi yang sekarang kan udah mulai banyak nih musisi-musisi cewek, ada bass, ada main-main yang lain juga. Dan pasti kan nggak bisa kita pungkiri mereka akan berada di lingkungan yang sama kayak kita juga gitu. Betul. Cuma ya balik lagi, tapi ya memang itu dijadiin, gue beruntungnya gue sama laki gue sama, kita istilahnya kita nakalnya anak muda di zamannya memang anak muda gitu. Di saat kita sudah di saat kita sudah berumur terus memiliki hubungan serius dengan seseorang untuk memiliki jalan hidup yang lebih baik, jadinya kita bukan tipikal orang yang kaget, ngerti? Iya. Jadi ya gue udah pernah kayak gitu. Ya udah, lo mau kayak gimana terserah lo deh. Iya benar. Jadi itu jadi pelajaran juga masalah bukan jadi sebuah kegelisahan di masa sekarang ya. Masa sekarang tinggal ke depan, menghadap ke depan. Yeah, that's right. Wow, so English. Keren. Nah, berarti ini wow masih minum lagi nih. Lu nggak mau ngopi, gua doang ngopi nih. Gua lucuin ntar pas lu begini, habis. Ternyata udah habis, jadi lu nggak lihat kan. Gaib lu ya. Nah, aduh, ya Allah. Kotak nih Kak, Kotak berarti 11 tahun. Berarti ini udah album keberapa nih sampai yang terakhir? Berapa ya? Ya dia lupa. Berapa ya? Wah, oke. Jadi buat nggak apa-apa. Sebenarnya Cuan nih tahu. Cuman dia mau jadi teman-teman kerabat Kotak yang merasa tahu di sini boleh komen di bawah ini. Gitu, boleh komen di bawah ini. Jadi dia sebenarnya tahu, cuman dia pura-pura biar gimana ya. Nah, jadi ini adalah Q&A buat kerabat Kotak di rumah. Jadi sebenarnya Kotak itu sekarang album yang keberapa? Nanti giveaway dikasih sama Lodeng. Keren. Nanti gue minta ke kantor Warner. Nah, selama perjalanan nih album dengan prosesnya yang cukup panjang, rekaman segala macam, brainstorming juga gitu. Menurut lo apa yang membuat Kotak tetap bertahan di industri musik Indonesia sekarang ini? Kita melihat siapa orang-orang di balik kita. Oke. Contoh banyak keluarga yang bernaung di bawah nama Kotak. Kayak misalnya tim produksi, mereka kan punya keluarga, punya anak, Terus belum lagi dari orang kantor. Ya kita kalau kita egois, kita mikirin diri kita sendiri. Kalau dibilang berantem, Kotak sering berantem. Kita bertiga sering banget berantem. Kita punya ego yang sama-sama besar kan. Tapi ya gitu, selalu ditengahin sama Mas Aldi, kita ngobrol, kadang kita pernah nyewa kayak di restoran tuh ada ruangan private, ya kita ngumpul di situ sambil makan, berantem nangis-nangisan. Oh, mungkin lempar-lempar piring ya. Mahal lagi bayar. Oh ya, ada momen itu ya? Ada, tapi ya memang itu balik lagi kalau kita egois dengan diri sendiri, betapa bodohnya kita untuk melepas itu semua gitu. Iya, benar-benar. Karena kita percaya Kotak bisa sampai sekarang kan istilahnya rezekinya banyak orang. Iya benar-benar, nggak cuma kalian bertiga. Nggak cuma kita bertiga gitu. Iya, sungguh wise, di sini baru kelihatan nih dewasanya. Tadi itu kelihatan sisi lainnya ya. Oh gitu ya. Cuawaan kan gue. Iya benar-benar. Udah gue benar, jadi buat ini udah saatnya dewasa time ya. Iya. Ya, jadi buat teman-teman di rumah juga ini bisa buat masukan kalau misalnya punya band gitu kan. Betul. Bisa jadi masukan. Oh, kenapa sih Kotak itu bisa bertahan selama, berarti Kotak 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Kotak bisa 15 tahun bertahan. Nah, itu kuncinya adalah kalian saling menghargai, saling menghormati yang lainnya, dan karena komunikasi. Komunikasi. Kadang sih komunikasi kita juga nggak sesempurna banyak orang, cuman memang kita belajar lah dari hari ke hari, saling menyelami satu sama lain. Istilahnya gini, kita kakak adik aja bisa berantem kan, apalagi benar. Suami istri pun juga bisa berantem. Lah ini lagi orang lain, apalagi cuman ya kita ngeband. Terus ya kita kan harus bisa, oh dia sifatnya begini, berarti dia nggak boleh diginiin. Oh dia begini, lebih ke gitu sih. Kayak gitu ya. Besek banget. Oke, kebetulan kita lagi di MotoGP Sepang Malaysia ya. Kita lagi di Sepang nih. Jadi ini rumah Cua yang di Sepang ya. Jadi tadi kebetulan ada Valentino Rossi. Iya. Valentino Rossi. Iya gitu. Nah, berarti dalam waktu dekat Kotak akan mengeluarkan album ya. Yoi. Dan tahun ini 2020 nih berarti. Iya. Judul albumnya Identitas nanti. Oh,
kok gue udah Oh, ya udah belum ini ya? nggak tahu deh, udah biarin Udah aja lah. dirilis ya ininya? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Iya, ntar gue launchingnya setelah album itu jauh kelamaan ya ntar ya. Kelamaan, udah nggak apa-apa. Pokoknya Jadi- judulnya Identitas. Judulnya Identitas ya, nanti akan keluar jadi bulan pastinya belum tahu. Ya, kita ngeluarin single-single dulu karena memang kan single-single. sekarang zamannya begitu ya. Ya, Kita jadi- lepasin dulu single-single yang menurut kita kuat dan bisa disukain banyak orang, kita keluarin satu-satu baru jebret. Baru coba. Nah, jadi kerabat-kerabat kotak di rumah jangan lupa untuk menunggu Yes. akan lahirnya Yes. sebuah album. Ouch. An album in English. Yeah. We called Identity. Our identity. Identity. Nah, tapi Iya. sebelum album keluar nih, single yang baru keluar nih adalah judulnya Hoax, Hoax, ya. Jadi teman-teman bisa saksikan di platform-platform digital. Betul. Lagu Kotak nih. Ini apa nih di album yang tahun ini menurut lo apa yang berbeda dengan album-album sebelumnya? Kita tidak bergantung dengan orang lain. Kita produksi sendiri, nyiptainnya semua benar-benar ngejam bertiga. Oh, lagu ngeciptain bareng Pokoknya ya? kan dulu kan kita selalu kerja sama Bang Pai, Oke, gitu kan, ya. sama siapa gitu. Sekarang kita benar-benar kotak sendiri dari segi produksi, penciptaan lagu, mixing segala macam. Maksudnya sendiri Benar-benar gitu. semua dikerjakan sendiri ya. Gitu. Jadi ini yang berbeda adalah proses. Iya, pekerjaannya. jadi keluar semua tuh ide-idenya, iya, nggak ada iya. yang dibatas-batasin. Ya. gitu. Nah, jadi teman-teman nih pasti akan penasaran dengan apa sih perbedaan dari album-album sebelumnya. Keren Jadi banget. jangan lupa saksikan dan tunggu album Keren ini. banget. Keren banget nih. Keren banget. Karena ini adalah kalau tadi kata Cua semua isi kotak keluar di situ. Iya. Warnanya akan lebih kelihatan. Iya, betul. Gitu. Karena benar-benar semua dikerjakan sendiri ya. Yes. Wow, so amazing. Oh, I can't wait. Waduh. Oke Kak, ini gue punya games. Oke. Oke, nah kita akan main Ngobrol games. kita kurang lama, coy. Gue belum ngebuka semua rahasia nih. Sorry. Udah bisa kayak gue loh. Nah, jadi enggak. Jadi teman-teman kita emang sengaja dilama-lamain biar nanti ada sesi 2. Gitu ya. Sesi 2 soalnya gue mau berenang nih. Sesi pertama masih malu-malu. Iya. Ini habisnya dia masak Indomie nih di dapur. Oh iya, tiba-tiba. Ntar ya, gue akan jadi ini gamesnya adalah pertanyaan cepat. Oke. Lo bisa memilih A atau B. Oke. Oh, yes. Mau pakai tombol nggak buat It's so easy. so easy. Nah, habis itu baru kita akan Bahas jelasin. ya, oke. Wah, udah nonton nih acara ini. Iya. Keren. Nanti habis itu ada game kedua kalau buat karena ini spesial. Cua Kotak gua ngefans banget jadi gue bikin 2 games hari ini. Iya, serah lu dah atur. Atur aja gimana brengseknya. Oke, pertanyaan pertama, drummer atau vokalis? Vokalis. Manggung atau jadi ibu rumah tangga? Manggung. Lu kayaknya belum denger pertanyaan keduanya, lu dijawab pertama deh. Ibu macam apa itu? Iya. Iya, oke. Makassar atau Surabaya? Surabaya. Aduh, pertanyaan keempat sebenarnya nggak perlu, tapi udah. Manggung Iya. indoor apa outdoor? Outdoor. Iya, udah tahu. Oke, itu 4 doang apa? Drummer atau vokalis? Kenapa dengan cepat lu bisa menjawab vokalis? Iya. Tadi gue mau bilang tapi vokalis. Iya. Karena kan Kenapa? kan di kota kan cuma ada vokalis, gitaris dan basis ya kan. Keren alasannya. Asik ya? Iya, ya terus kan? terus. Iya. Ya kan? Jadi gue udah milih vokalis lah. Oke. Vokalis itu kan di ujung tanduknya sebuah band ya kan. Iya, benar. Tapi alasannya tepat. Nggak, drummer sih keren loh. Semua drummer tuh kayak itu keren gitu. Iya, apalagi Laki gue juga bisa main drum, drummer aja. Gue berubah kan udah bebas. Udah vokalis karena vokalis itu benar Iya, sebagai kotak ujung- itu iya ujung benar. tombak. Iya, kotak ada vokalis, gitaris dan basis. Iya, Nggak ada drummer. Nggak ada drummer. Ada edisional ada. Iya, edisional ya. Ya. Capek ya. Iya. Nah, manggung apa ibu rumah tangga ini juga unik karena tadi dia cepet banget jawabnya. Gue baru manggung atau ibu rumah manggung langsung gitu. Karena gue sekangen itu sama manggung gila. Iya, loh. sekangen Karena itu. manggung tuh menurut gue kayak healingnya gue gitu loh. Oh, oke, Kayak gue bisa menyelami diri gue meditasi, bahasa kerennya mungkin meditasi Meditasi, gitu ya. ya. Jadi kayak gue bisa me time Oh, di kalau pas manggung. lagi Gue kayak manggung. ngeluarin semua apa yang gue ya kayak unek-unek apa semua kayak seneng aja lepas gitu. di situ ya, lepas di situ. Kalau ibu rumah tangga, gue aduh, nih iris kuping gue kalau misalnya ada ibu rumah tangga yang nggak pernah emosi. Pasti menghadapi apapun pasti ada emosi dan butuh me time, itu pasti. Iya, dan me time lu tuh di manggung. Nah itu, Ya, gitu. benar. Kalau ibu rumah tangga ya pastilah ya, Iya, ya kan, itu tanggung udah. jawab. Tanggung jawab. Keren nih, dewasa nih. Gitu.
Nah, Makassar atau Surabaya? Kan lu udah pernah nyobain Iya. tinggal di gede di Makassar, Iya, di Surabaya juga. Surabaya. Kenapa lu milih Surabaya? Karena Surabaya itu le- SMP banyak benar-benar yang kalau di Makassar kan SD ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, belum bisa yang belum bisa gimana-gimana gitu. ngapa-ngapain, Kalau ya. kalau Surabaya tuh benar-benar yang masa muda di situ. SMA. SMP sampai SMP dan SMA 3 Oke. tahun lah. Tapi di situ gue udah yang nyari duit sendiri, ngemanggung, Oh, di manggung itu ya, di ya, TV ya. itu kan. Ya, ya. Pulang sekolah terus lanjut ke TV, terus habis itu manggung acara-acara gede juga kampus-kampus. Jadi Terus temen-temennya juga lagi ya nakal-nakalnya anak muda lah ya, gitu. ya. Jadi lu udah bisa menikmatinya di pas di Surabaya. Iya. Bener-bener. Oke. Manggung terakhir sebenarnya gue nggak perlu tanyain sih, cuman ya udahlah ya. Iya, Manggung indoor apa outdoor? Iya, udah pasti outdoor pasti lebih berasa energinya. Energinya ya. Tapi Kotak juga ada panggung-panggung indoor kan? Ada, berapa? biasanya kebanyakan itu memang gathering. Manggung indoor tuh enaknya bayarannya ya. Oh Kalau iya, gathering. oke. Lebih mahal ya kalau Lebih mahal gatheringnya. ya. Dengan effort yang lebih Iya. Manggung santai tapi duit kenceng. Iya. Benar-benar. Aduh. Jadi ya mungkin teman-teman di rumah yang mungkin baru mau masuk dunia musik, baru itu kan mikir kan sama-sama aja Kak, yang penting manggung gitu. Oh, iya. Ya nanti kalian akan ini secara teknis kita nggak bisa rinci ya, karena itu Iya, hanya benar. bisa kalian rasakan. Iya benar-benar. Secara teknis sebenarnya kerjaannya sama, cuman manggung, mungkin lagunya Iya. sama, Iya. orang-orangnya sama, yang beda adalah Beda. panggung dan crowdnya. Beda kalau crowd indoor kan biasa orang duduk, Ya, benar, ya kan, benar. AC ya biasa lah. Kalau itu kan bener-bener kayak bau keringet, terus yang teriak-teriakan orang, ada yang waduh itu Lempar-lempar aqua. masih mending. Oh. Gue pernah lempar linggis, terus Serem tau nggak, amat. kadang juga sempet, yang zaman dulu banget sampai tuh? kena perut orang tuh berdarah, kayak gerigi yang tajam tuh loh. Oh, Lempar-lempar itu juga pernah. iya, tahu. Saya depan mata. Waduh berdarah ya gitu. Aduh, Gitu hancur. Hancur. Tapi maksudnya seru ya kalau outdoor tuh Ya, ada aja deh pokoknya yang ada dilihat. cerita-cerita dan juga Joget-jogetan orang-orangnya ya joget-joget kan. headbang. Iya. Itu hanya bisa terjadi di outdoor ya. Nggak mungkin kan benar-benar. direksi begini nggak mungkin Iya, kan. mungkin. Gitu. Gitu. Aduh, yang kayak gini-gini orang di atas punggung itu kan. Iya, benar. Lu kangen gak sih? Iya, aduh kangen banget. Iya, nah jadi itu tadi 4 pertanyaan cepat yang sangat cepat, bener cepet dijawab Iya, sama iya. dia. Dan juga, games kedua, kenapa? Oh, gua iya, bilang iya. Kenapa khusus cowok kotak doang nih yang ada 2 games, biasanya cuma 1 gua. Oh iya. Nah, jadi Kayaknya pengen ngulik gua banget gitu loh dia. Keren. Ya kapan lagi bos? Iya. Nah, gue punya games nih. Ini gamesnya tapi nggak berhubungan sama ini. Jadi gamesnya namanya main sambung kata. Oh iya, oke. Jadi gue punya game sambung kata. Jadi misalnya nih, jadi kita ambil suku kata terakhir. Jadi misalnya gue 1, lo jawab tua gitu. Oke. Tapi hanya boleh kata kerja, kata sifat, kata benda. Oke. Jangan nama ya. Iya. Misalnya tukir gitu. Jangan ada tukir. Iya. Gitu. Nah nanti yang 3 kali kalah Nyebur. jangan dong. Lu enak di sini rumah lu. Gua enggak bawa juga. Jadi yang 3 kali kalah dia adalah yang kalah. 3 kali kalah dia adalah yang kalah. Pintar. Iya. Ya maksudnya yang 3 kali nggak bisa menjawab, Iya. berarti dia kalah. Iya. Yang kalah Iya. harus dapat hukuman dari yang menang. Ya dah, yang kalah nyapu. Banyak ya. Gue seneng gitu, mudah-mudahan gue menang. Oke, ya pokoknya terserah nanti Iya, main iya. nanti, terserah lu. Wah, bisa jadi ya gue jangan sampai kalah ya, Tuhan, tolong. Udah yuk, cus. Oke ya. Kita pakai tempo karena kita musisi kan. Oh my Ada god, metronom. ya oke. Gini aja tepuk tangan. Wow, keren. Gue mulai ya. Iya. Batu, Tua, aku. kuat, Kuah gak boleh ngomong dong. Kecuali lu kuah boleh. Lu gak pakai kuah kan, gak pakai kan. gue tadi ngomong kuat aja, Enggak. mama gak mau salah. Terus gue kasih gini, dia cepet lagi. Makin cepet makin susah kan. Iya. Oke, nah ini lu duluan. Iya. Lu 1 ya. Ikan, Kantong. tongkol, Wow. Kolak. kartu, Kan kolak. Kan lak. Kalau aku gitu masih bisa, atau laku. Kok Kalau kartu jauh. jauh ya. Oke, Gua anjing 2-0, cepet ya. Lu berarti. Ya gua, enggak, lu tetap yang kalah Oh, duluan. yang kalah, oke. Ya. Sikat, Katmandu ya, kota ya.
Udah lah, gua kalah. Kato apa ya? Katro. Dia kayaknya dendam banget Katro. Kayak dendam banget gitu ngomong. Gua kesel diri gua sendiri. Oke, 2-1 ya, 2-1 ya. Iya. Ya, kita. Lu pasti kalah nih, fix. Fix banget nih lo kalah nih. Pohon. Honta. Ya kan? Honta. Gua terinspirasi dari dia nih. Pohon. Honta. Honor. Aduh. Honor. Ya udah, berarti gue menang ya teman-teman ya. Udah gue nyapu berarti. Ya rumah gua. Iya, rumah dia. Enggak, lu nyapu rumah tetangga lu. Aduh, gue kasih hukuman apa ya? Jawab cepat. Apa? Ada musisi yang lu suka nggak? Kan gue yang kasih hukuman, kenapa lu nanya gue? Ada. Gue suka sama Indra Lesmana, gue suka sama Mas Bontot. Ya kan, suka nih banyak kan? Cuma jebak gue dia, nggak bisa. Habis manggung di kafe bawa pulang cewek nggak? Enggak, biasa pulang bareng, kan bawa pulang. Kalau bawa pulang kan nih, bawa gitu pulang. ya. Kalau ayo bareng, beda kan? Sorry. Nah, gue kasih hukuman ini aja. Apa ya? Oh, update status aja, update status. Update status. Yang mana? Yang di bawah, nggak di bawah ya? Ya, iya. Ya, Di charge. Oh, di what? Di charge. Update status boleh aja. Boleh nampol nggak dia? Boleh dong. Mukanya tuh. Wah. Apa ya? Kalau nggak update status? Iya, update status habis ini deh. Iya, nanti ya kan nanti Iya, aja. iya. Update status, update story. Follow loading gitu. Jangan dong, ya boleh juga. Lumayan ya Tuhan, followers ke seberapa ini. Janganlah kalau itu kan, ini kan hukuman itu memberikan gue keuntungan. Oh iya gitu ya. Itu yang kedua ya. Nanti banyak maunya ini orang ya. menang cuma sekali, maunya 2. Mas Raja. Apa nak? Iya di absen kan sama anak gua. Oh, keren. Update status aja. Update statusnya itu apa ya? Update status, gua nggak punya Facebook. Update stories. Iya juga ya update status. BBM kali. Update stories. Foto paling ancur lo. Itu mah udah biasa. Udah biasa ya juga ya. Iya udah sering gua mah anak kotak. Oh, foto lu yang berpakaian cewek banget. Ada. Ya, itu aja deh. Ada. Karena kan Cua ini terkenal tomboy. Maksudnya kalau manggung kan nggak mungkin pakai dress kan? Ada. Ada kan ya. Nah, nanti dia ya akan Allah gitu doang. Nanti dia. kalian terkesima loh. Wah, jadi dia akan update status stories dengan foto lo pakai baju cewek banget lah. Iya. Dengan nanti lo akan tulis gua kalah game di Serundeng. Iya. Gitu. Jangan lupa tag Boy Production dan juga Laudeng. Iya, Baru di bawahnya jangan lupa follow. Tetep. Iya. Gitu. Oke, thank you Kak Jo, Sama-sama lo, udah terima kasih banyak. main game seru banget ya. Nah, ini gue selalu Maaf tanya ya kalau jawaban gua kadang nggak nyambung ya. keren, justru itu yang cari. Kebanyakan ngobrol, kebanyakan cowaan gitu. Cowaan. Aduh ya Allah. Tapi seru banget, tapi ya benar gue jujur sama teman-teman di rumah nih, dulu gue ngefans banget. Bahkan sampai waktu itu pas gue main di acara TV itu kan ada, gue ingat banget, jadi gue di pojok gitu kan gue home bed. Terus ada games yang mainnya itu di ruangan di sebelah gua, itu pintu kan. Jadi pas dia lewat, set, terus dia nengok ke gua, terus dia senyum. Terus gua, gua kelepek, gua sampai gak bisa ngomong. Guys, gua gak bisa ngomong guys, gua disenyumin cowok kotak. Mungkin itu Peres banget. cowok-cowok zaman itu gitu kali rasanya. Kalau gua kan masih adik-adik waktu itu. Oh gitu ya. Suka, aku disenyumin cowok kotak, gitu. Bangsat juga gue ya. Iya loh, senyuman itu ternyata teman-teman yang dia ceritain dari tadi itu. Karena gua ngalamin senyumnya, cuman kan gua mengilhami dengan kan gue ngefans, jadi gue pokoknya yang tahu banget itu tadi sama Sela lah, yang tahu gue. Yang tahu lo dia banget ya. Yang tahu gue diantar sama cowok mana-mana ke bandara lah. Oh, wow.
Oke, nanti kita akan juga ajak ngobrol Mamang Cela dan kita akan tanya-tanya tentang Cua. Jadi waktu itu gue saking ngefansnya driver maksudnya, driver taksi. Driver taksi Grab gitu ya. Gue saking ngefansnya dulu gitu dan akhirnya gitu sekarang ya? bisa ngobrol-ngobrol bahkan di kediamannya dia bertemu dengan anak-anak dia yang lucu. Yes. Gitu. Nah, kali ini biasa gue tanyain juga ke bintang-bintang tamu yang lain. 3 suka dan 3 duka versi gitu. Cua Kotak selama berkarir di dunia musik. Oke. Dukanya dulu. Boleh. Dukanya yang pasti waktu berkurang. Oke. Buat keluarga, buat orang terdekat karena memang waktu itu dihabiskan waktunya memang buat di jalan kan, Mam. Iya, lama di jalan. Ya kayak 3 bulan gak pulang kayak gitu Iya, kan. ya. Terus habis itu dukanya itu. Terus habis itu banyak banget ya. Yang kedua kuliah keteter, jadi harusnya keteternya bukan yang keteter kayak tapi apa ya, jadi agak lama gitu loh. Maksudnya kalau gue ya karena pas gabung sama Kotak itu pas lagi kuliah semester pas bener-bener mau lulusnya, apa mendekati semester akhir, jadi agak kesendat dikit lah. Terus habis itu dukanya lagi udah sih 2 doang itu. Kalau gua ya. Iya, enggak apa-apa. Yang kalau sukanya banyak. Ya. Experience, terus ketemu orang banyak pasti, terus habis itu rekening pasti. Itu. Ya benar itu iya kan dong, benar. Iya, itu benar kan. Terus itu passion tapi dibayar gitu, gimana sih lo ya kan. Terus ya udah sih. Itu sih. Ya, itu ya. Jadi itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Pengalaman tak terharga lah itu tak berharga. Tak ternilai harganya. Ya, keren. Nah, ini bisa jadi masukan buat teman-teman di rumah, buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik atau baru ngeliat nih sekarang masih sekolah terus ngeliat, aduh gue pengen jadi kayak Cua Kotak nih, aduh gue pengen kayak ini. Iya, sekalian gue kasih tips sedikit kali ya. Boleh. Mungkin pokoknya gini, kalau bermain musik itu yang penting bermain apapun ya. Memang sesuai apa yang lo suka. Ya. Jadi diri sendiri. Pokoknya apa yang lo lakuin dari hati pasti akan keluar juga, nyampe ke hati orang yang lihat. Keren, benar itu benar banget. Benar kan? Itu gitu. Tips dari Cua Kotak ya. Jadi lakukan semua pakai hati. Pakai hati ya. Jadi kalau kalian total, kalian fokus juga, pasti akan jadilah dengan sesuai apa yang kalian inginkan. Betul. Tuhan nggak tidur. Benar. Pasti kita dikasih rezeki. Itu. Jadi teman-teman itu tadi masukan-masukan juga dari Cua Kotak. Semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kalian, memberikan kalian masukan dan juga memberikan kalian gambaran dan juga sesuatu yang positif buat kalian menjalani kehidupan kalian. Dan mungkin kalian memang mau juga masuk ke dunia musik dan pengen berkeinginan jadi musisi ataupun semua yang berhubungan dengan dunia entertainment ya. Itu bisa menjadi masukan buat kalian gitu. Bisa kan, dan gue doain kalian bisa sukses Cua Kotak. Amin. Buat kalian yang cewek bisa menikah dan juga punya anak. Amin. Itu banyak yang minta doanya kayak gitu tuh. Iya kan. Amin. Jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Ya. Terima kasih Kak Cua makasih Mas Lodeng. Sudah hadir di Serundeng dan juga sudah menyediakan tempat yang indah ini di sore hari ini. Wah. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan episode-episode lainnya bersama teman-teman musisi gua dengan teman-teman dunia entertainment. Semoga menginspirasi kalian dan juga memberikan kalian wawasan dan juga jangan cuma lihat doang tapi subscribe, klik tombol like dan juga komen. Keren. Karena dalam waktu dekat Cua Kotak akan punya YouTube channel sendiri dan dia juga akan bahas tentang otomotif bersama suaminya. biar lu semangat. Iya. Itu cuma ide hampa lu. Jadi gua push aja, gua push gitu kan ya. Jadi punya beban gua ya. Iya. Ya kudu berarti. Jadi nanti makasih loh. Habis bikin bilang subscribe gua juga. Makasih loh. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau kayak boleh dong Kak Cua bikin YouTube channel dong, boleh komen, nanti gua akan sampaikan atau boleh langsung DM ke beliau. Yaudah. Siapa yang mau jadi editor bisa komen di bawah. Oh iya benar, yang menjadi editor bisa di komen langsung. Iya. Oke, terima kasih Kak Cua. Jangan lupa juga follow dan juga mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan mungkin bisa DM beliau. Walaupun pasti akan dibalas nanti ya. Iya. Akan dibalas di Cua Kotak ya. Iya. Cua Kotak. Cua Kotak ya udah. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Kotak Band Official. Ya, Kotak Band _. Oh, Kotak Band _. Jadi kalau kalian yang pengen tahu aktivitas-aktivitas Kotak lainnya, mungkin apa aja yang mau dirilis berikutnya, dan juga mungkin apa aja giveaway yang diberikan Kotak, itu kalian bisa cek di Instagram Kotak Band. Follow juga dong Lodeng. Follow juga gue Lodeng, dan juga kalian mau tahu Moe Production itu apa, boleh di
cek di bos ini. Yang mau jadi artis, penyanyi solo bisa nih, bisa bikin lagu coy. Bisa dong. Ya, asik hari gue promonya asik ya. Buat keyboardis yang mau jadi keyboardis kotak, jangan. Aku mau daftar duluan. Keren ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan kalian tetap bisa menjalankan aktivitas kalian seperti biasa. Oke, sampai ketemu lagi di seru-seruan bareng Laudeng. Yeah!